Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyisan Purnama dengan NIM 209232116 dari kelas AB9 angkatan 2023. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan analisis organisasi Breadco, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bakery and fast food. Breadco adalah bagian dari PT Akur Pratama dan telah memiliki sekitar 80 cabang di berbagai wilayah. Analisis ini didasarkan pada materi desain organisasi dan strategi organisasi untuk mengkaji struktur organisasi, strategi bisnis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Breadco. Nah, Breadco sendiri telah berdiri sejak 26 September dan terus berkembang hingga saat ini melalui strategi ekspansi dan inovasi produk. Dari segi struktur organisasi, Breadco memiliki store manager, supervisor bakery and fast food, serta tim produksi dan kasir. Namun, pengawasan bakery and fast food masih di bawah satu supervisor yang bisa menjadi tantangan dalam efisiensi kerja. Selanjutnya, analisis organisasi berdasarkan desain organisasi. Yang pertama, diferensiasi dalam Breadco. Breadco memiliki dua unit bisnis utama, bakery and fast food, tetapi masih dalam satu pengawasan. Hal ini bisa menyebabkan beban kerja yang tinggi pada supervisor, serta kurangnya fokus pada pengembangan masing-masing unit bisnis. Yang kedua ada sentralisasi. Breadco masih menerapkan sentralisasi dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam pengembangan produk, pemasaran digital, dan standarisasi operasional. Sentralisasi ini menjaga keseragaman layanan dan kualitas produk, tetapi juga membatasi fleksibilitas cabang dalam merespons pasar lokal. Dan yang ketiga, desentralisasi. Jika diterapkan, desentralisasi dapat memberikan kebebasan kepada cabang untuk menyesuaikan strategi pemasaran lokal dan mengoptimalkan pelayanan. Hal ini akan membuat Breadco lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan di setiap daerah. Dan selanjutnya, analisis berdasarkan strategi organisasi. Breadco sendiri menerapkan strategi pada 3 level utama. Yang pertama, strategi korporasi. Breadco mengadopsi strategi pertumbuhan dan ekspansi dengan terus menambah cabang. Yang kedua, strategi bisnis. Breadco menggunakan strategi diferensiasi dengan menghadirkan produk inovatif seperti kromboloni dan pastry viral lainnya. Yang ketiga, strategi fungsional. Breadco menerapkan slogan puas. Nah, puas sendiri itu artinya P, produk berkualitas, U, unggul layanan, A, akrab bersahabat, dan S, suasana menyenangkan. Serta pemasaran digital Breadco melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Nah, tidak hanya itu, Breadco sendiri mempunyai tantangan dan peluangnya. Breadco menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, persaingan ketat di industri bakery dan fast food. Yang kedua, tren konsumen yang berubah cepat sehingga perlu inovasi berkelanjutan. Namun, Breadco juga memiliki peluang besar, yaitu yang pertama, ekspansi ke wilayah baru dengan menambah cabang. Yang kedua, pemanfaatan e-commerce dan digital marketing untuk peningkatan penjualan. Berdasarkan analisis organisasi dan strategi Breadco, ada beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Yang pertama, memisahkan pengawasan bakery dan fast food. Yang kedua, menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis data. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Breadco dapat memperkuat struktur organisasinya, meningkatkan daya saing bisnis, dan memperluas pasarnya dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, Breadco telah memiliki struktur organisasi dan strategi bisnis yang cukup baik. Tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan unit bisnis dan fleksibilitas strategi pemasaran. Dengan memperbaiki struktur organisasi, memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada cabang, serta meningkatkan inovasi dan pemasaran berbasis data, Breadco dapat berkembang lebih pesat di industri bakery dan fast food. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.